Nah, yang ke-10, menderita karena seizin Allah. Nah, ini bisa terjadi bagi kita yang sungguh-sungguh bertobat dan juga sungguh-sungguh mengasihi dan melayani Tuhan. Berarti ini kita bicara tentang hamba Tuhan. Kita masih berpotensi mengalami penderitaan selama kita hidup di dunia. Contohnya tadi saya sudah singgung. Yesus saja mau lahir saja Bapak Ibu di kandang domba yang bau hina, bukan di rumah sakit bersalin. Bukan di rumah sakit internasional, di kandang domba. Tidak ada manusia yang lahir hari ini di kandang domba. Minimal di bidan kan Bapak Ibu. Tapi Yesus harus alami itu Bapak Ibu. Dan bukan hanya Yesus yang menderita. Maria juga menderita Bapak Ibu. Masih ingat ke Bapak Ibu? Waktu Yusuf tunangannya Maria tahu bahwa Maria itu hamil mendadak. Dan Yusuf sempat berpikir untuk mau memutuskan hubungannya dengan Maria. Kenapa Maria sempat kenapa Yusuf berpikir sampai sejauh itu? Karena di dalam budaya perjanjian baru, orang Yahudi, kalau ada seseorang wanita yang sudah hamil di luar nikah, hukumnya Bapak Ibu tahu, rajam, mati. Ini yang ditakutkan oleh Yusuf waktu itu. Supaya jangan sampai Maria ini dihukum dirajam sampai mati. Tapi semua kan itu karya Roh Kudus. Maka pada waktu sebelum Yusuf memutuskan hubungannya dengan Maria, Roh Kudus juga mengingatkan Yusuf bahwa kehamilan Maria itu bukan aib, tapi kehamilan Maria itu amat dan sangat istimewa sebab anak yang ada dalam kandungannya berasal dari Roh Kudus. Jadi, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, andaikan Maria tidak setia menjalani kehidupannya sebagai ibu Yesus dengan mengalami tekanan perlakuan yang tidak adil dari lingkungan sekitar, Maria tidak akan pernah dinobatkan menjadi ibunya Yesus. Di dalam konsep teologi Katolik, posisi Maria amat dan strategis, bahkan nomor 2 di bawah Yesus. Artinya apa? Kalau Maria gagal konsisten menjalani panggilan Tuhan kepada dia untuk merawat bayi Yesus dalam rahimnya, maka tidak mungkin Maria dimuliakan dan ditinggikan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, waktu kita mengalami penderitaan itu, bisa saja itu menjadi alat Tuhan untuk memuliakan kita, meninggikan kita, memberkati kita, mengangkat kita menjadi semakin lebih tinggi. Maka jangan terburu-buru untuk menolak pembentukan Tuhan, menentang pemrosesan Tuhan. Jangan. Belajar untuk mensyukuri dan menerima dan lihat ada maksud baik di balik daripada semua itu. Saya sudah singgung dari contoh yang kedua, Ayub. Juga mengalami penderitaan walaupun dia taat kepada Tuhan. Apa kurangnya itu Ayub Bapak Ibu dalam Ayub pasal 1 ayat 9? Tapi orang yang sekali berayub taat pun juga tidak terbebas. Tidak terlepas dari yang namanya penderitaan karena seizin Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami penderitaan. Secara jasmani atau kesehatan kita terganggu. Mungkin juga kita sedang mengalami penderitaan masalah ekonomi, usaha, pekerjaan, bisnis, dan pelayanan. Ingatlah selalu. Itu bisa saja Tuhan izinkan. Karena Tuhan mau memberkati. Karena Tuhan mau memakai kita. Untuk lebih berdampak bagi orang lain. Inilah yang selalu saya taruh di dalam hati dan pikiran saya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus waktu saya mengalami berbagai tantangan dan pergumulan dalam pelayanan. Saya selalu melihat, iya ya, Maria aja mengalami penderitaan ke waktu melahirkan Yesus. Ayub aja udah taat, dia juga mengalami penderitaan karena si itu. Maka dengan semua itu saya selalu katakan, Tuhan, saya percaya. Kesukaran pergumulan yang kau izinkan hari ini saya alami.
ini dalam rangka untuk memberkati saya.